Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah membahas tentang persamaan Bernoulli dan bagaimana mendapatkan solusi dari persamaan diferensialnya ya. Sederhananya bagaimana kita membuat persamaan tersebut dari yang non-linear menjadi linear dengan melakukan pendefinisian variabel yang baru ya. Baru kemudian kita lakukan faktor integrasi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial Y aksen ditambah Y sama dengan XY pangkat 2/3. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia tentu bukan persamaan diferensial yang linear ya. Karena di sini pangkat Y-nya, pangkat variabel terikatnya itu dia tidak sama dengan 1. Karena ada suku di sini Y pangkat 2/3. Sehingga kita lihat di sini ternyata dia menyerupai persamaan Bernoulli. Sehingga langkah awal yang kita lakukan adalah dari sini kita lihat dulu, kita identifikasi dari bentuk umum persamaan Bernoulli ini yang mana P-nya, yang mana Q-nya, dan yang mana N-nya. Ya. Nah, dari sini, dari soal kita punya P-nya itu dia sama dengan 1 ya, suku di depan Y. Kemudian Q-nya itu sama dengan X, kemudian N-nya sama dengan 2/3 ya. Nah, setelah kita definisikan ini, nah kita bisa mulai dengan mendefinisikan variabel yang baru ya. Seperti contoh yang apa metode yang kita kerjakan di atas, maka kita misalkan kita punya Z, mana Z itu sama dengan Y pangkat 1 dikurang N. Nah, N-nya adalah 2/3 ya. Berarti kita punya Y sama dengan 1 dikurang 2/3, berarti sama dengan Y pangkat 1/3. Ya. Nah, kemudian kita turunkan Z terhadap Y. Kemudian setelah itu kita turunkan Z terhadap Y, maka kita punya Z aksen. Maka Z aksen itu sama dengan, ini kita turunkan terhadap Y, berarti sama dengan 1/3 Y pangkat 1/3 dikurang 1, berarti minus 2/3. Dikali dengan turunan dalam dari, Z-nya kita turunkan terhadap X ya. Maaf, saya agak keliru sedikit di sini ya. Di atas di sini bukan DZ DY ya, tapi DZ DX ya. Sorry, di sini harusnya DZ DX ya. Sebentar, ya DZ DX. Sehingga di sini ada turunan dalam dari Y-nya. Jadi Z aksen itu adalah do Z do X ya. Sebentar. Oke, sudah oke. Nah, kita kembali di sini. Berarti kita punya Z aksen sama dengan 1/3 Y pangkat minus 2/3. Kemudian turunan dalam dari Y terhadap X. Berarti kita punya Y aksen. Nah, sekarang perhatikan suku di depan Y aksen ini. Ini kita kalikan masuk ke dalam persamaan diferensial yang kita punya di atas ya. Langkah selanjutnya. Yang ini itu kita kalikan ke PDB. Kalikan ke PDB di atas. Maka sekarang kita punya persamaannya, jadi aksen ditambah Y sama dengan XY pangkat 2/3. Ini kita kalikan dengan 1/3 Y pangkat minus 2/3. Berarti kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi 1/3 ya. Ini bukan 1/Y, ini 1/3. Berarti kita punya sekarang persamaannya menjadi 1/3 Y pangkat minus 2/3 Y aksen ditambah dengan ini dikali Y ya, berarti 1/3 Y pangkat minus 2/3 dikali dengan Y, berarti 3/3 dikurang 2/3, berarti Y pangkat 1/3 ya. Sama dengan X Y pangkat 2/3, ini saling cancel dengan Y pangkat minus 2/3, berarti di sini tinggal X/3 ya, seperti ini. Nah, sekarang kita punya persamaan diferensial nonlinear kita menjadi seperti ini ya. Nah, perhatikan bahwa suku yang ini itu tidak lain adalah Z aksen ya, yang ini. Kemudian yang ini itu tidak lain adalah Z. Berarti sekarang kita punya persamaan diferensial kita yang tadinya non-linear sekarang menjadi linear. Menjadi Z aksen ditambah dengan 1/3 Z sama dengan X/3.
Nah, nah persamaan ini itu merupakan persamaan diferensial yang linear. Nah, persamaan ini kita bisa cari solusi Z-nya dengan melakukan faktor integrasi. Nah, kita mulai lagi dengan mengidentifikasi yang mana P dan Q-nya ya. Tapi bukan P dan Q yang di sini. Tapi P dan Q yang ada bukan P dan Q yang di sini, tapi P dan Q yang ada di persamaan di contoh sebelumnya ya, ketika kita menyelesaikan dengan menggunakan faktor integrasi. Dari sini kita punya P-nya itu sama dengan sepertiga, kemudian Q-nya itu sama dengan X per 3. Maka kita bisa dapatkan di sini I-nya itu sama dengan integral P dx, berarti sama dengan integral sepertiga dx sama dengan X per 3. Berarti faktor integrasinya E pangkat I-nya itu sama dengan E berpangkat X per 3. Nah, ini kemudian kita kalikan masuk ke dalam persamaan diferensial yang baru ini ya. Nanti kita akan punya sekarang persamaannya menjadi E pangkat X per 3 dikali dengan Z aksen ditambah dengan sepertiga E pangkat X per 3 Z sama dengan sepertiga X per 3 dikali dengan E pangkat X per 3. Nah, selanjutnya tinggal selesaikan dengan metode faktor integrasi ya. Suku yang di ruas kiri ini kita bisa nyatakan dalam bentuk diferensial total ya. Berarti D dx dari variabel terikatnya, dari faktor integrasinya E pangkat X per 3 dikali dengan variabel terikatnya Z. Ini sama dengan X per 3 E pangkat X per 3. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan dx ya. Kita kalikan dengan dx, berarti kita punya di sini D E pangkat X per 3 Z sama dengan X per 3 E pangkat X per 3 dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Ini dengan mudah kita dapatkan E pangkat X per 3 Z. Kemudian yang ini itu adalah bentuk integral parsial ya. Sepertiganya bisa keluar. Integral berarti X E pangkat X per 3 dx. Ingat integral parsial, kita punya integral P dV itu sama dengan PV dikurang integral V dP. Tinggal tentukan yang mana P-nya, yang mana dV-nya ya. Berarti kalau dari sini P-nya itu sama dengan X, berarti dP dx itu sama dengan 1 ya. Berarti dP sama dengan dx. Kemudian dV itu sama dengan E pangkat X per 3 dx ya. Berarti V integral dari E pangkat X per 3 dx itu sama dengan 3 ya. Berarti 3 E pangkat X per 3. Berarti sekarang integral parsialnya ini menjadi sepertiga PV, berarti X dikali dengan 3E pangkat X kurang 3 ya. 3X E pangkat X per 3, kemudian dikurang berapa? Integral PdV ya. Integral PdV, integral VdP. Berarti integral V-nya adalah 3E pangkat X per 3 dP, dP-nya adalah dx. Berarti ini akan sama dengan sepertiga 3x E pangkat X per 3 dikurang 3-nya bisa keluar. Integral E pangkat X per 3 itu sama dengan berapa ini? 3 ya. 3 E pangkat X per 3. Ini kan kedudukan sepertiga ya, betul. Ditambah dengan konstan. Nah, seperti ini. Atau sama dengan kita kalikan masuk sepertiganya, berarti kita punya di sini X E pangkat X per 3 dikurang 3-nya cancel, 3 E pangkat X per 3 ditambah dengan konstan ya. Karena sepertiga ini juga konstan. Itu adalah E pangkat X per 3 Z. Berarti Z-nya ini tinggal kita pindahkan ke ruas kiri sebagai fungsi X, itu sama dengan ini tinggal X dikurang ini tinggal 3 ditambah C E pangkat minus X per 3.
Nah, kita dapatkan solusi dari Z-nya. Nah, karena yang ingin kita cari adalah solusi Y-nya, berarti kita kembalikan sekarang definisi dari Z, di mana Z di sini adalah mana? Z sama dengan Y pangkat sepertiga ya. Dari sini itu Z sama dengan Y pangkat sepertiga. Berarti Y itu sama dengan Z pangkat 3. Berarti dengan mudah kita dapatkan di sini, berarti Y-nya sebagai fungsi X itu sama dengan Z per 3. Berarti X dikurang 3 ditambah C Y pangkat minus X per 3. Pangkat 3. Nah, inilah solusi untuk Y kita. Ya. Jadi dengan mudah kita bisa menyelesaikan mendapatkan solusi dari persamaan diferensialnya dengan menggunakan faktor integrasi. Tapi terlebih dahulu kita ubah persamaan nonlinear kita jadi persamaan yang linear. Oke, kita ambil satu contoh lagi. Misalkan kita punya persamaan Y aksen ditambah seper XY sama dengan 2X pangkat 3 per 2 Y pangkat seper 2. Nah, ini juga bukan persamaan yang linear ya, karena ada Y pangkat seperdua di sini. Berarti pangkat dari variabel terikatnya itu tidak sama dengan 1. Langkah awal tentunya kita tentukan dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya, dan yang mana N-nya ya. Berarti di sini P-nya adalah seper X, kemudian Q-nya adalah 2X pangkat 3 per 2, kemudian N-nya sama dengan seper 2. Nah, kemudian kita definisikan variabel yang baru Z, di mana Z sama dengan Y pangkat seper N. Berarti Y pangkat 1 dikurang N. N-nya seperdua, berarti sama dengan Y pangkat seperdua. Kemudian Z-nya kita turunkan terhadap X. Ya. Maka DZ, DX, itu sama dengan Z aksen, itu sama dengan seperdua Y pangkat minus seperdua dikali dengan Y aksen. Ya. Nah, kemudian suku di depan Y aksen ini, itu kita kalikan ke PDB-nya. Sini ya. Berarti kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi seperdua Y pangkat minus seperdua Y aksen. Sorry. Ya, Y aksen dikali Y aksen ya. Kemudian ditambah dengan seper X dikali dengan yang ini ya. Seperdua Y. Seperdua Y pangkat minus seperdua dikali dengan Y ya. Suku yang kedua. Kemudian sama dengan 2X pangkat 3 per 2 dikali dengan Y pangkat seperdua dikali dengan yang ini ya. Berarti seperdua Y pangkat minus seperdua. Ya. Ini bisa kita cancel sekarang. Nah, ini saling cancel. Ini saling cancel. Ya. Ini juga ini berarti pangkat seperdua sekarang. Ya. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal diperhatikan bahwa suku yang ini itu tidak lain adalah Z aksen ya. Kemudian suku yang ini itu tidak lain adalah Z. Berarti kita sekarang reduksi persamaannya menjadi Z aksen ditambah dengan seperdua X Z sama dengan X pangkat 3 per 2. Nah, jadi sekarang persamaan diferensial nonlinear kita tereduksi menjadi persamaan diferensial yang linear dengan mendefinisikan Z sama dengan Y pangkat seperdua. Nah, dari sini tinggal kita selesaikan dengan faktor integrasi ya. Kita dapatkan di sini P-nya sama dengan seperdua X dan Q-nya itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Berarti I-nya itu sama dengan integral P dx. Berarti integral seperdua X dx ini sama dengan seperdua ln X ya. Betul ya. Integral seper X dx itu ln X. Berarti E pangkat I-nya itu sama dengan E pangkat seperdua ln X. Nah, dari sifat logaritmik kita punya E pangkat ln X pangkat seperdua ya. Suku di depan ln-nya itu menjadi pangkat dari X-nya. Nah, E berpangkat ln X pangkat seperdua itu tidak lain sama dengan X pangkat seperdua.
Berarti ini faktor integrasi yang kemudian kita kalikan masuk ke dalam persamaan diferensial linear yang kita punya. Berarti ini kita kalikan dengan X pangkat /2. Berarti kita punya sekarang persamaannya menjadi X pangkat /2 Z aksen ditambah dengan X pangkat /2 dikali dengan /2 X. X-nya saling cancel ya, berarti menyisakan /2 X pangkat minus /2 Z ini sama dengan X pangkat 3/2 dikali dengan X pangkat /2 berarti sama dengan X pangkat 2 ya. Nah, suku yang di ruas kiri sebagaimana di faktor integrasi bisa dinyatakan dalam bentuk turunan total ddx dari faktor integrasinya X pangkat /2 dikali dengan variabel terikatnya. Ini sama dengan X per pangkat 2. Kedua ruas dikalikan dengan dx, berarti dx pangkat /2 Z sama dengan X kuadrat dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruasnya. Kita dapatkan sama dengan X pangkat /2 Z. Ini dengan mudah kita dapatkan integralnya itu sama dengan 1/3 X pangkat 3 ya. Ditambah dengan konstan. Nah, berarti dari sini kita dapatkan Z-nya itu sama dengan X pangkat /2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikali X pangkat minus 1/2 ditambah dengan C X pangkat minus 1/2. Ya, sudah benar ya. Berarti ini sama dengan 1/3. Ini 6/2 dikurang 1/2 berarti X pangkat 5/2. Ditambah C X pangkat minus 1/2. Ini adalah solusi untuk Z. Nah, kemudian karena yang ini kita cari adalah solusi Y-nya, sehingga Z-nya kita kembalikan ke Y. Definisinya adalah Z sama dengan Y pangkat 1/2. Berarti Y-nya sama dengan Z pangkat 2. Berarti dengan mudah kita dapatkan solusi untuk Y-nya sebagai fungsi X itu sama dengan Z pangkat 2 sama dengan 1/3 X pangkat 5/2 ditambah C X pangkat minus /2 di pangkat 2. Ya. Oke, jadi itu kira-kira dua contoh dalam menyelesaikan persamaan Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli itu merupakan salah satu contoh, salah satu bentuk variasi dari persamaan diferensial biasa orde 1 yang sifatnya nonlinear. Nah, tentunya metode yang kita kerjakan ini itu dia cocoknya dalam tanda kutip itu khusus untuk persamaan Bernoulli saja. Untuk model yang lain, misalkan PDB orde 1 nonlinear yang bentuknya bukan persamaan Bernoulli, tentunya kita harus memikirkan metode yang tepat untuk menyelesaikannya. Nah, tapi kita sudah punya dasar. Kita punya dasar untuk yang linear, kita punya 3 tools, integrasi langsung, separasi variabel, dan faktor integrasi. Atau cukup faktor integrasi saja. Bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan yang non-linear, kita arahkan sedemikian rupa, sehingga kita bisa ubah dia menjadi persamaan linear, kemudian kita selesaikan dengan faktor integrasi. Ya. Nah, itu salah satu metode untuk mengerjakannya. Kita arahkan persamaan linear kita menjadi persamaan linear. Nah, tentunya kita bisa menyelesaikan dengan metode-metode yang lain ya. Dengan pengalaman, dengan seringnya kita mengerjakan soal-soal PDB, bentuk nonlinear yang lain, itu akan menimbulkan sense atau menimbulkan dalam alam bawah sadar kita bisa menentukan atau kita bisa membuat metode yang baru sedemikian sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya.